Bab 56. Menganggap semua orang memikirkanmu. Tidak boleh seperti ini. 2 kali sebelumnya Kolden Ye juga seperti ini karena dirinya, dia tidak dapat membiarkan Kolden Ye menanggung masalah ini. Berpikir sampai sini, Claire Sen tanpa ragu berjalan ke depan Tuan Besar Ye, kemudian berkata, "Tuan Besar Ye, masalah ini jangan menyalahkan Tuan Muda Ye, semua ini salahku." "Apa yang kamu katakan?" Tuan Besar Ye menyipitkan matanya menatap Claire Sen yang berada di depannya, kemudian dengan nada yang marah, "Ada hubungan apa masalah ini denganmu? Hari itu aku yang memerintahkannya mencari Stuart Lu. Yes Corp hanya tidak ingin bekerja sama dengan Luz Corp. Jika kamu merasa tidak puas, kita boleh bertemu di rapat Dewan Direksi." Claire Sen terdiam berdiri di tempatnya, kemudian menoleh dan menatap Kolden Ye dengan tatapan tidak percaya. Sebenarnya ada apa dengannya? Kenapa tidak membiarkannya mengatakan yang sebenarnya di depan Tuan Besar Ye, dan ternyata membantunya menyembunyikannya? "Tuan Muda Ye, pergi ke samping." Kolden Ye mengangkat sedikit tatapannya, dan tatapannya menjadi tajam. "Apakah kamu boleh memotong pembicaraan keluarga Ye?" Claire Sen menggigit bibir bawahnya, wajahnya menjadi pucat dan berjalan ke samping, kemudian kedua tangannya saling menggenggam dengan erat, bibir bawahnya seperti hampir berdarah karena digigit. Davin Ye melihatnya, dan merasa kasihan. Tuan Besar Ye sudah dibuat sangat marah oleh Kolden Ye, bocah ini. Dia tahu dirinya tidak akan mengadakan rapat Dewan Direksi, karena orang-orang di dalam rapat Dewan Direksi semuanya mendukung Kolden Ye, sekarang juga bukanlah waktu yang tepat. Namun Tuan Besar Ye tidak berhenti sampai di sana. "Kolden, kamu jangan mengira aku tidak mengusikmu." Kolden Ye tidak peduli kemudian mengangkat tatapannya dan menatap Tuan Besar Ye, "Perusahaan di sini, kakek. Kapanpun kamu boleh mengadakan rapat Dewan Direksi, selama mereka akan mendengarmu." Setelah mengatakannya, dia tersenyum. Senyuman tersebut layaknya haus akan darah, dipenuhi dengan rasa kepuasan. Terlihat jelas, dia sangat yakin. Benar, meskipun Kolden Ye duduk di atas kursi roda, meskipun dia melakukan hal secara tidak terduga, dan sering membuat orang lain terkejut karena tindakannya, tetapi hasil akhirnya selalu membuktikan bahwa tindakan yang dia lakukan itu benar. Para petua di Dewan Direksi semuanya mengetahuinya. Sejak awal masuk perusahaan mereka menganggap remeh Kolden Ye. Tetapi setelah tidak lama Kolden Ye masuk perusahaan, dia sudah mencetak banyak rekor yang bagus, sehingga membuat Dewan Direksi kagum padanya, dan juga mereka juga paham, Kolden Ye hanya cacat pada kaki, dan tidak pada otak. "Keluarga Lu tidak mudah diusik, Kolden. Kamu telah menyakiti CEO Lu, maka kamu harus menjelaskannya pada pihak mereka." 2 petua lainnya menganggap masalah ini serius, dan khawatir akan meluas, sehingga mereka hanya dapat angkat bicara. "Benar, tidak apa-apa tidak bekerja sama, tetapi kenapa harus tiba-tiba menyakiti orang lain? Membiarkan nyawa anjingnya tidak menghilang, itu sudah sangat berbelas kasih." Kolden Ye berkata dengan kejam. Ucapan yang kejam ini membuat semua orang di sana mengubah ekspresi mereka. Kali ini adalah reaksi Tuan Besar Ye yang paling emosi, "Kamu kurang ajar. Bagaimana ayahmu dapat melahirkan anak seperti ini? Kakek." Davin Ye melihatnya sudah bergerak, kemudian berjalan maju dan menahan lengannya. "Jangan marah, Kolden pasti memiliki alasan kenapa tidak bekerja sama dengan Luz Corp. Dia memiliki pandangannya sendiri. Bagaimanapun Kolden Ye adalah anggota keluarga Ye, dan tidak akan melakukan yang merugikan Yes Corp. Kamu tidak perlu khawatir." "Benarkah?" "Itu tidak tentu." Kolden dengan tatapan dingin menjawabnya. Claire Sen mendengarkannya di samping hingga merasa pusing. Dia merasa Kolden Ye sengaja membuat Tuan Besar Ye marah, lalu mengatakan hal-hal yang melawannya. Tidak heran Tuan Besar Ye begitu marah. "Davin, kamu dengar. Kamu dengar ucapannya." "Ucapan apa itu?" "Kakek,
kamu pulanglah dahulu, aku akan memerintahkan supir untuk mengantarmu. Davin Ye tidak berbincang lagi, dan hanya memapah Tuan Besar Ye berjalan keluar, dua lainnya juga pergi mengikutinya. Di dalam kantor kembali menjadi hening. Claire Sen tidak bergerak dan tetap berdiri di sana, wajahnya pucat, bibir bawahnya digigit hingga berbekas. Keluar. Golden Ye tiba-tiba memerintahkannya. Claire Sen tidak bergerak dan tetap berdiri di sana. Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Claire Sen mengedipkan matanya, tiba-tiba menoleh ke arah Golden Ye, kenapa kamu membantuku? Mendengar ucapannya, Golden Ye mengangkat alisnya. Sudah jelas ini adalah masalahku, bukankah begitu? Kenapa kamu tidak membiarkanku menjelaskan ini dengan jelas di depan Tuan Besar Ye? Sudah jelas ini adalah kesalahanku. Hei, Golden Ye tiba-tiba tertawa dingin, apakah kamu menganggap dirimu terlalu penting? Apa? Claire Sen tidak mengerti, dia hanya bingung, sebenarnya dia kenapa? Jangan biarkan aku mengatakannya yang ketiga kali, keluar. Claire Sen tidak ingin pergi, tidak hanya tidak pergi, dia berbalik berjalan satu langkah ke depan, kemudian mengepalkan tangannya dengan erat. Golden Ye, sebenarnya ada apa denganmu? Bukankah kamu membenciku? Tetapi kenapa kamu selalu membantuku? Masalah tadi, jika aku menjelaskannya pada Tuan Besar Ye, dan membuatnya paham, maka kalian tidak perlu bertengkar, karena memang itu adalah kesalahanku. Pertama kali Stewart Lu menggodanya, Golden Ye menolak kerjasama dengan Lu Corp. Kedua, juga karena dia, Golden Ye menghabisi Stewart Lu. Dua hal ini digabungkan menjadi satu, bagaimanapun ini bukan kesalahannya. Tetapi dia ternyata tidak mengungkitnya satu kata pun, dan juga memotongnya saat dia bersiap ingin mengatakannya. Hei, wanita, kamu benar-benar menganggap semua orang memikirkanmu. Dengan siapa bekerja sama adalah keputusanku, ada paun dengan dirimu. Aku seorang Golden Ye tidak perlu bantuan seorang wanita, itu adalah urusanku dengan para petua, tidak perlu campur tangan orang luar, mengerti? Claire Sen terdiam. Apakah aku perlu mengatakannya lebih kasar lagi? Wanita bekas sepertimu ini, apakah kamu mengira aku melakukan hal ini demimu? Atau, kamu sedang menduga sesuatu? Segera buang pikiran-pikiran tidak masuk akal tersebut, dan cepat lenyap dari pandanganku. Setelah ucapannya terdengar, wajah Claire Sen menjadi sangat pucat. Dia tidak menduga. Ternyata ucapannya begitu kejam. Dia menggenggam kedua tangannya dengan erat dan tidak bersuara, tubuh Claire Sen bergetar, kemudian menggigit bibir bawahnya, aku tahu. Setelah mengatakannya, dia menundukkan kedua tatapannya, alisnya yang panjang menutupi suasana hatinya di dalam tatapannya. Maaf. Aku yang berpikir terlalu banyak, di waktu yang akan datang aku tidak akan melakukannya lagi. Tuan Muda Ye, jika tidak ada yang ingin dikatakan lagi, maka aku akan keluar. Tuan Besar Ye tidak berbicara, tetapi tubuhnya menyebarkan aura dingin, jelas sedang memerintahkannya untuk segera keluar. Claire Sen berbalik dan berjalan keluar, membusungkan dadanya, setiap langkahnya terasa sangat berat. Sama sekali tidak menyadari bahwa Golden Ye di belakangnya menatapnya dengan tatapan yang sangat kacau. Wanita ini sebenarnya kenapa? Selalu berspekulasi dengan pikiran dan isi hatinya, apakah dia benar-benar menanggapnya sebagai istrinya? Hei, benar-benar sembrono. Namun, melihatnya menurunkan tatapannya, dan merasa kecewa, hati Golden Ye seperti terpukul, dan merasa sedikit kasihan. Sepertinya merasa bersalah. Wanita materialistis seperti ini, hanya akan memikirkan cara memikat dirinya setiap waktu. Bersambung.